Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada anak-anakku semuanya. Semoga sampai pada hari ini kamu dalam keadaan sehat-sehat dan kita masih berjumpa di dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada hari ini kita berjumpa pada bab yang baru, bab yang keempat. Coba buka buku kamu halaman 121, yaitu menyimak ilmu dalam laporan hasil observasi. Jadi untuk semester 1 ini anak-anakku ada 4 bab yang sudah kita pelajari. Yang pertama itu teks deskripsi, kemudian yang kedua teks cerita fantasi, yang ketiga yaitu teks prosedur, baru yang ini yang keempat adalah teks observasi. Ini yang terakhir di dalam semester 1 ini. Oke, mengidentifikasi teks hasil observasi, ya. Mengidentifikasi teks hasil observasi dalam kompetensi dasar 37, yaitu mengidentifikasi informasi dari teks laporan observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau didengar. Dalam tujuan pembelajaran, ya, setelah mempelajari kompetensi dasar ini, maka diharapkan kamu dapat: pertama, mengidentifikasi informasi yang terdapat pada teks laporan observasi. Kemudian, sekalian dapat menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Kita lanjut. Memahami teks laporan observasi. Ya. Bagaimana kita memahami teks laporan observasi? Anak-anakku, ya. Adanya teks laporan observasi ini karena kita menerima informasi dari sana dari sini. Nah, informasi itu yang kita dengar itu bukan ditelan bulat-bulat begitu saja, tetapi harus kita observasi, ya, harus kita observasi. Nah, jadi sebelum kita melangkah, harus kita memahami teks laporan itu sebelumnya, di mana teks laporan observasi adalah teks yang secara umum berisi penjabaran hasil kegiatan tertentu. Nah, ini dia laporan observasi, penjabaran tertentu, ya. Kemudian observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek nyata. Ya. Jadi kemarin kalau kita bicara tentang teks cerita fantasi, itu tidak nyata, itu hayalan. Tetapi observasi, teks observasi berbicara tentang kenyataan. Ya, tidak angan-angan, tidak hayalan. Nah, teks laporan observasi adalah teks yang berisi hasil pengamatan suatu objek yang bersifat faktual, nyata, ya, nyata, karena disusun berdasarkan fakta yang ada, ya. Jadi itu sangat bertolak belakang dengan teks cerita fantasi, anak, ya, yang sebelumnya kita sudah pelajari di dalam. Kalau teks laporan observasi ini bersifat nyata dan dapat dibuktikan dari penelitian. Oke, kita lanjut. Tujuan dan fungsi teks laporan observasi. Adapun tujuan, ini ada dua, nak, ya. Ada tujuannya, ada fungsinya. Nah, tujuan teks laporan hasil observasi. Teks LHO katanya biasa, ya. Jadi jangan asing kepada kamu, LHO katanya teks laporan hasil observasi. Tujuannya yaitu melaporkan hasil observasi secara sistematis, ya.
sistematis dan objektif berupa hasil pengamatan untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis atau penelitian. Ya, jadi hasil dari penelitian itu tujuannya. Tujuannya yaitu mampu melaporkan. Oke, sekarang fungsinya. Ya, fungsi teks LHO itu ada 3, yaitu pertama, dia bersifat informatif. Artinya, mampu memberitahukan atau menjelaskan suatu kegiatan yang dilakukan. Ya, itu informatif. Kemudian yang kedua, komunikatif. Mampu menjabarkan kepada pihak berwenang terkait suatu informasi sebagai dasar penyusunan kebijakan. Nah, kemudian objektif, yaitu alat pendokumentasian suatu objek atau suatu kegiatan. Nah, jadi ingat nak, kalau nanti ibu tanya kamu, apa fungsi LHO? Ya, teks LHO, apa fungsinya? Fungsinya ada 3. Ya, fungsinya ada 3. Informatif, komunikatif, objektif. Apa artinya? Ini tadi ibu sudah jelaskan. Ya, jadi informatif, komunikatif, objektif. Itulah dia fungsi teks LHO. Ya, jelas ya anak-anakku ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita kepada ciri-ciri teks LHO, ya. Ciri-ciri teks LHO ini ada, boleh kita lihat, isi teks bersifat objektif dan tidak memihak. Ya. Objektif, dapat dibuktikan tetapi tidak memihak ke sana ke sini. Ya, informasi yang kamu dengar benar kamu rasa, kamu pihak sana, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kemudian ditulis berdasarkan fakta yang terjadi pada saat pengamatan dilakukan. Ya, fakta yang terjadi pada saat pengamatan dilakukan. Ya, jadi kalau kamu membuat sebuah laporan observasi hari ini, ya itu keadaan pada hari ini dan dilaporkan pada hari ini. Nah, itu beda lagi kalau pengamatan yang dilakukan pada semalam atau besok atau 1 tahun lagi, itu beda lagi. Nah, jadi itu maksudnya berdasarkan fakta dan kenyataan yang dilakukan. Ya. Kemudian isi teks tidak mengandung hal-hal yang bersifat penyimpangan dengan yang tidak tepat atau juga pemihakan terhadap sesuatu. Ya. Kemudian teks observasi disajikan dalam bentuk yang menarik, tata bahasa yang baik, susunan teksnya logis, dan isi dari teks berbobot dan berkualitas, serta isi teks secara lengkap dan sempurna. Nah, jadi yang kelima inilah ciri-ciri teks LHO. Jadi ciri teks LHO ada 5, ya. Kemudian tujuan tadi ada tujuannya, fungsinya ada 3. Ada 3, ya. Fungsinya ada 3. Kemudian tujuannya ada, ciri-cirinya ada 5, ya, ada 5. Oke, kita lanjut. Ini secara detailnya ya anak-anakku ya. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ya, harus mengandung fakta, itu tadi kita katakan, bersifat objektif, harus ditulis sempurna dan lengkap, ya. Sempurna maksudnya tidak bertele-tele ya, tidak bertele-tele, singkat, padat, jelas, mudah dipahami, ya. Tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka atau pemihakan terhadap yang lain. Serta disajikan secara menarik, baik dalam hal tata bahasa yang jelas isinya. Nah, ini mempertegas saja ya. Kemudian yang terakhir, mengapa kita katakan laporan hasil observasi? Ya, kalau ditanya kamu nanti itu teks LHO. Teks LHO itu mengapa kita perlukan itu? Mengapa dikatakan itu teks LHO? Nah, ada alasannya.
isi yang dibahas di dalam teks LHO adalah ilmu tentang suatu objek konsep. Ya, kemudian objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk dalam kategori kelompok itu. Baik itu berupa judul yang bersifat umum, ya. Misalnya bagaimana keadaan pantai, museum dan lain sebagainya. Nah, kemudian bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Kemudian objek ya atau hal yang dibahas secara sistematis kita katakan tadi. Maksudnya sistematis di sini dirinci bagian-bagiannya dan objek-objeknya secara jelas. Kemudian memerinci objek atau hal secara sistematis itu dari sudut pandang ilmu, baik itu dari definisi, klasifikasi, dan jabarannya. Oke. Nah, sampai di sini dulu anak-anakku ya materi pembelajaran kita. Oke, coba dulu tugas kamu. Ya. Tugas kamu ada 2 saya lihat di sini. Ya, bukan di dalam tayangan ini. Nah, tuliskan informasi yang terdapat pada laporan observasi yang kamu buat. Itu 1. Ya, baik mengenai adiwiyata yang sudah saya berikan kepada kamu sewaktu saya mengajar hari Rabu. Saya suruh kamu membuat teks observasi mengenai keadaan adiwiyata di sekolah kita kan. Nah, itu kamu tuliskan informasi atau laporan observasi yang kamu dapat. Itu nomor 1. Kemudian dari hasil observasi kamu itu, ini nomor 2 ya. Dari hasil observasi kamu itu, kamu buat simpulan dari teks yang kamu buat itu, simpulan ya. Kamu buat simpulan itu nomor 2 ya, nomor 2. Kemudian nomor 3 coba kamu buka halaman buku kamu 130 dan 131. Oke. Nah, ini nanti dari teks 1 teks 2 ada di halaman buku kamu itu, ini kamu isi ya nak ya. Kemudian mendaftar definisi dari teks itu dan mendaftar kalimat yang ada di teks itu. Nah, jadi hanya 3 saya beri tugas kamu. Ini hari Kamis. Hari Kamis depan kita berjumpa kembali. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran yang saya beri pada hari ini. Terima kasih.